Teman-teman punya waktu 15 menit untuk presentasi, nanti diatur bergantian seperti apa. Silahkan, kemudian setelah itu teman-teman silahkan demokan aplikasi yang dibuat atau yang dibentuk. Kemudian setelahnya teman-teman tunjukkan juga video yang sudah dibuat beserta posternya. Lanjut lagi ke artikel ilmiah atau abstrak yang sudah dibuat, dan terakhir adalah penakhir. Semuanya langsung saja paralel terus ya. Nanti kalau misalnya ada komentar, saya biasanya langsung menyela atau mengacungkan tangan dulu ya. Jadi teman-teman nanti baru di stop dulu gitu ya, saya komentari. Nah, kurang lebih kita 30 menit ke depan lah ya kita presentasi ini. Jadi silahkan diatur bagaimana, siapa yang presentasi duluan, siapa yang mendemokan program dan lain sebagainya, silahkan diatur. Ya, baru nanti saya komentar ya. Terima kasih, langsung silahkan dimulai. Baik, terima kasih kepada Bapak Bagus kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari capstone project pada hari ini. Langsung saja pada Mahmud Zinti. Baik, terima kasih Kak Siti. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pengembangan aplikasi e-legalisir dokumen akademik berbasis web. Minta bantu next Kak Siti. Oke. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Geger Madiun, proses legalisir dokumen saat ini masih dilakukan secara manual. Pada poin pertama yaitu wajib hadir fisik. Alumni yang ingin melegalisir dokumen harus datang langsung ke sekolah dengan membawa berkas yang akan dilegalisir. Hal ini tentu menjadi kendala, terutama bagi alumni yang sudah bekerja atau yang berdomisili di luar kota. Poin berikutnya adalah proses yang lambat. Karena seluruh proses masih dilakukan secara manual, maka ketika jumlah permintaan meningkat, staf TU harus memproses satu persatu dokumen yang masuk. Akibatnya pelayanan menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan keterlambatan. Selanjutnya adalah data tidak terorganisir. Pendataan legalisir masih dilakukan secara manual, sehingga proses pencarian data dan pengelolaan arsip menjadi kurang efektif. Kemudian risiko kehilangan atau kerusakan data juga menjadi lebih besar. Dan yang terakhir adalah kebutuhan digitalisasi. Di era transformasi digital saat ini, institusi pendidikan dituntut untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem digital yang mampu mendukung proses legalisasi dokumen secara online. Oke, next, kasih. Oke, berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian kami. Permasalahan pertama adalah tidak efisien. Setiap pengajuan legalisir harus dicatat dan diproses secara manual, sehingga menambah beban kerja staf TU, serta memperlambat proses pelayanan. Permasalahan kedua adalah transparansi yang minim. Alumni tidak memiliki informasi yang jelas mengenai perkembangan status dokumen. Mereka harus datang kembali atau menghubungi pihak sekolah hanya untuk mengetahui apakah dokumen sudah selesai atau belum. Permasalahan ketiga adalah rentan kehilangan data. Karena masih menggunakan dokumen fisik dan pencatatan manual, terdapat resiko kehilangan arsip maupun kesulitan ketika mencari data yang dibutuhkan. Permasalahan terakhir adalah biaya dan waktu alumni.
Alumni yang berada di luar daerah harus mengeluarkan biaya perjalanan serta waktu tambahan hanya untuk mengurus legalisir dokumen. Nah, keempat permasalahan inilah yang menjadi dasar kami dalam mengembangkan aplikasi e-legalisir berbasis web. Oke, selanjutnya, kasih. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami mengembangkan aplikasi e-legalisir dokumen akademik berbasis web. Sistem ini dirancang untuk memindahkan seluruh proses legalisir ke dalam platform digital yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Poin pertama adalah pengajuan online. Melalui sistem ini, alumni dapat mengunggah dokumen dan mengajukan tanpa perlu datang ke sekolah. Poin kedua adalah verifikasi digital. Admin dapat melakukan pemeriksaan dan persetujuan dokumen melalui dashboard yang telah terintegrasi, sehingga proses menjadi lebih cepat dan terorganisir. Poin ketiga adalah keamanan OTP. Sistem menggunakan verifikasi OTP melalui email untuk memastikan bahwa akun yang digunakan benar-benar milik pengguna yang bersangkutan. Dan poin terakhir adalah tracking real time. Melalui fitur ini, alumni dapat memantau status pengajuan secara langsung tanpa harus datang ke sekolah. Oke, lanjut ke sini. Pada slide ini dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari pengembangan aplikasi e-legalisir. Tujuan pertama adalah merancang dan mengembangkan, yaitu membangun aplikasi e-legalisir yang fungsional dan siap digunakan sebagai media legalisir dokumen secara digital. Tujuan kedua adalah meningkatkan efisiensi. Melalui sistem ini, proses administrasi legalisir yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terstruktur. Tujuan ketiga adalah menganalisis efektivitas. Hal ini dilakukan melalui pengujian sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Adapun manfaat utama yang diperoleh adalah alumni tidak perlu lagi hadir ke sekolah, proses legalisir menjadi lebih cepat dan transparan, data tersimpan secara aman dalam sistem digital, serta pihak sekolah dapat mengelola dokumen dan laporan dengan lebih mudah. Dengan demikian, aplikasi e-legalisir diharapkan mampu mendukung transformasi digital layanan akademik di SMK Negeri 1 Geger Madiun. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Mahmud. Selanjutnya kepada Pak Bayu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan. Di legalisir ini kami menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk di backend sebagai logika sistem dan pengelolaan data. Kemudian yang kedua MySQL di sini sebagai sistem manajemen database. MySQL ini digunakan untuk menyimpan data user, dokumen, log OTP, serta dokumen pendukung lainnya. Kemudian ada Bootstrap 5. Ini framework untuk mengerjakan tampilan agar lebih responsif, modern, dan nyaman diakses untuk para pengguna. Kemudian ada Sham di sini sebagai local server untuk kebutuhan development dan testing. Dan terakhir itu PHP Mailer digunakan untuk keamanan sistem, yaitu pengiriman OTP kepada melalui email kepada para pengguna untuk mendapatkan OTP untuk akses registrasi. Kemudian di perancangan sistem, boleh bantu Kak Suti? Oke, di perancangan sistem ini di gambar kiri itu ada database yang berisi user, dokumen, OTP verification, dan signature. Untuk yang di sebelah kanan itu alur use case diagram, di mana alumni memiliki akses untuk registrasi akun, verifikasi OTP via email, login, dan mengajukan dokumen legalisir dan menguploadnya.
Lalu dapat juga melihat status dari pengajuan dokumen tersebut. Kemudian untuk admin sendiri bertugas mengelola pengajuan tersebut. Admin dapat memverifikasi baik itu menerima ataupun menolak dan juga mengelola persetujuan dari dokumen yang ada. Kemudian di selanjutnya untuk fitur pengguna, boleh bantu kasih. Oke, di fitur pengguna ini yang pertama pengguna dapat atau alumni dapat registrasi dan verifikasi OTP. Kemudian login aman di sini autentikasi dari password itu dienskripsi di database. Kemudian untuk upload dokumen juga bisa melalui format PDF. Kemudian di tracking status, pengguna dapat melihat status mulai dari diproses, selesai, ataupun ditolak. Kemudian yang terakhir itu riwayat pengajuan. User atau pengguna alumni ini bisa melihat akses seluruh riwayat pengajuan dan dapat mengunduh baik berupa Excel ataupun PDF. Kemudian di slide 9 untuk fitur admin. Di fitur admin ini memiliki dashboard utama untuk menampilkan ringkasan statistik secara langsung, seperti berapa total dokumen yang masuk, berapa yang masih diproses, dan yang sudah selesai. Kemudian untuk di preview dokumen, admin bisa melihat preview dokumennya tanpa harus mendownload terlebih dahulu. Kemudian untuk verifikasi dan approval, di sini bisa menyetujui, menolak, ataupun memberikan komentar jika ditolak. Lalu di pengelolaan tanda tangan di sini, admin bisa mengunggah dokumen hasil legalisir secara digital ke sistem, dan laporan dan ekspor itu bisa admin bisa download laporan berupa PDF kapanpun dibutuhkan. Dengan demikian, penjelasan mengenai stack teknologi, rancangan sistem, dan fitur utama aplikasi yang kami kembangkan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan ke Kak Siti. Silahkan. Terima kasih kepada Kak Bayu. Selanjutnya adalah demo langsung dari aplikasi e-legalisir yang akan dipresentasikan oleh Kak Simon. Silakan Kak. Oke, baik. Untuk kode OTP-nya 956885.
Sudah masuk di sini. Bisa, boleh. Izin saya share screen. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya. Pertama untuk kode OTP ini udah masuk, terus kemudian tadi legalisirnya ditolak juga sudah masuk. Kemudian jika legalisirnya selesai dan dikirim file kembali, itu sudah tampil seperti ini. Dan terlihat juga di sini jika disetujui dan juga jika legalisir ditolak, semuanya sudah diterima oleh user ya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Suparji. Selanjutnya, Baik, berarti sekarang lanjut ke poster dan video ya. ini masih ada evaluasi sama kesimpulan. Oh, masih ya. Dilanjut. Silakan kepada Senda. Baik, terima kasih Kak Siti. Di evaluasi sistem ini dilakukan setelah tahap implementasi untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas aplikasi e-legalisir yang telah dikembangkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses legalisir dokumen secara optimal. Hasil yang didapat dari evaluasi ini diantaranya yaitu yang pertama ada efisiensi tinggi, yaitu sistem mempermudah proses pengajuan legalisir dokumen akademik karena pengguna dapat mengajukan permohonan legalisir secara online. Pada proses legalisir sebelumnya masih dilakukan secara manual yang memakan waktu cukup lama dan bisa sampai berhari-hari. Kemudian, setelah adanya sistem aplikasi legalisir ini, proses pengajuan legalisir dapat diselesaikan dengan cepat secara online dan tanpa harus datang langsung ke sekolah. Kemudian yang kedua ada transparansi penuh, yaitu pengguna dapat memantau proses pengajuan legalisir melalui fitur tracking status legalisir dengan meningkatkan transparansi layanan yang memungkinkan pengguna dapat memantau perkembangan pengajuan legalisir secara real-time, sehingga pengguna dapat mengetahui status dokumen secara jelas dan mengurangi ketidakpastian informasi selama proses legalisir. Lalu yang ketiga ada keamanan berlapis, yaitu dengan menggunakan autentikasi OTP dan enkripsi password, yang mana kodenya bersifat dinamis, unik, dan acak, serta memiliki batas waktu singkat yang memastikan setiap akses dapat terlindungi dari penyalahgunaan. Dan juga ada akses tanpa batas, yaitu sistem dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui web browser tanpa ada batasan jarak maupun waktu. Selanjutnya, Kak Siti.
Baik, untuk kesimpulan, sistem legalisir memberikan solusi nyata berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi e-legalisir ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem mendukung proses legalisir lebih efektif dan efisien. Sistem yang dibangun mampu membantu proses legalisir dokumen akademik menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan proses manual yang sebelumnya digunakan. Kemudian yang kedua, sistem membantu menghemat waktu dan biaya. Aplikasi memungkinkan siswa atau alumni untuk melakukan pengajuan legalisir secara online tanpa harus datang langsung ke sekolah, sehingga dapat menghemat waktu dan juga biaya. Kemudian yang ketiga, sistem mendukung pengelolaan data secara lebih terstruktur dan juga terkomputerisasi. Ini sistem membantu staf TU dalam mengelola data legalisir secara lebih terstruktur dan terkomputerisasi, sehingga mengurangi resiko kehilangan data maupun kesalahan pencatatan. Yang keempat, fitur dapat membantu status pengajuan secara real-time. Fitur monitoring status legalisir memberikan transparansi kepada pengguna dalam mengetahui perkembangan proses pengajuan legalisir dokumen secara real-time. Berdasarkan keempat poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-legalisir dokumen akademik berbasis web pada SMK Negeri 1 GG Madiun berhasil meningkatkan kualitas layanan administrasi akademik melalui proses yang lebih cepat, transparan, efektif, efisien, dan juga terorganisir. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Siti selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ida. Selanjutnya, Ya, lanjut ke video dan ini ya, poster. ya boleh Pak, sebentar. Ini untuk videonya Pak. Untuk dan videonya sudah kami siapkan di tugas 3, memberisikan tutorial dari penggunaan aplikasi e-legalisir. Kemudian kami juga sudah mencantumkan untuk poster untuk posternya Pak. Sebenarnya berdasarkan ide kita, kita silakan dan hasil pembahasannya. Terima kasih dari kemudian ada tujuan dan kesimpulan. Kemudian artikelnya ada keteruskan pembahasan Oke, tadi sampai mana ya? Tadi sinyalnya terputus saya di lift.
Ya, mohon maaf. Kalau ini video sama posternya minta tolong. Kalau posternya mana? Posternya dulu. Ini untuk posternya. Oke, bisa Pak. Ini saya izin share screen untuk menampilkan Oh posternya. iya. Pak, Oh, udah oke, udah aman poster ya. Kalau videonya berapa menit? Untuk videonya kayaknya 10 menit. Eh, Penjelasannya seperti tadi yang teman-teman jelaskan ya. Iya, Kak. Oh ya, oke, aman kalau gitu aman. Oke, berarti kita beranjak ke abstrak dulu di artikel ilmiah. Saya mau lihat abstraknya. Sebentar, saya ke toilet sebentar ya. Nanti Ini kalau udah untuk muncul nanti saya komentarin. Sebentar. oke Pak. Sebentar, ini Kak. sebentar ya. Udah ada promo. Sudah ada ya, Kak?
Yuk, abstraknya saya lihat dulu. Oke, proses regression. Hasilnya dicantumin tidak? Hasilnya sajian yang fitur sesuai kebutuhan pengguna. Oke, ini udah oke nih abstraknya. Sudah disubmit Mas Narji ke Saintek. Jadi kalau peserta wajib 5-5-nya daftar masing-masing. Tapi kalau pemakalah salah satu aja. Daftar lagi. Ya, nanti hari ini langsung disubmit ya ke ini ya, Saintek ya. Baik. Kalau yang lain-lain yang ke bawahnya, metode dan segala lain latar belakang sudah dibuat sesuai template. Oh, bagus ini. Berarti udah nanti tinggal submit doang ya. Jadi abstrak dulu. Nanti teman-teman dapat LOA apa namanya terkait dengan diterima atau tidaknya, tapi biasanya diterima ya. Nah, terus nanti setelah itu baru teman-teman upload full papernya. Dan semuanya kan gratis ya, tidak ada pembayaran sama sekali ya, karena kan Civitas Akademika UT. Nah, nanti pada saat tanggal 27 ya, 27 Juni salah satu aja tuh siang siapa yang bisa standby. Nanti kan dimasukin grup peserta ya, pemakalah. Nanti silakan yang tidak bentrok dengan UO nanti presentasi persis kayak tadi presentasinya. Tapi tidak lama seperti tadi. Kalau tadi kan diberikan waktu 15 menit. Nah, besok itu cuman 5 menit. Itu jadi lebih ringkas lagi presentasinya dan teman-teman disatukan roomnya kan satu room itu kan breakout room itu 7 sampai 9 pemakalah ya. Nah, disatukannya juga dengan peserta mahasiswa UT, mahasiswa mana gitu. Jadi nggak usah takut ada timbul pertanyaan yang gimana-gimana seperti ujian, tidak gitu. Jadi hanya presentasi biasa saja. Gitu ya. Nanti disubmit segera. Oke. Baik. Terus kita ke laporan akhir sudah diperbaiki sesuai rekomendasi yang kemarin saya berikan. Ini direkam kan ya dari tadi ya? Oke. Nah, yang laporan akhirnya coba saya lihat Mas sudah diperbaiki sesuai rekomendasi. Oke lah ya. Ke bagian ini aja yang lampiran sudah dimasukkan semua. Terus UML-nya yang di bab 3 sudah ditambahkan belum? Ya, ini sudah semua ya. Link tutorial aplikasi, bentuknya YouTube ya. Ini implementasi sudah. UML-nya sudah, diagram activity sudah. Sequence, oh ya udah oke, komplit. Yang lampiran juga tadi sudah ya? Sudah. Source code program sudah, source PPT sudah, source karya ilmiah sudah, poster sudah. Nah, satu lagi ya, rekaman sekarang ya, sama screenshot nanti di akhir ya. Rekaman hari ini dimasukkan. Oke, saya rasa cukup teman-teman, sudah sangat baik. Mudah-mudahan juga bisa dapat hasil yang maksimal ya. Dan ini juga bisa jadi portofolio teman-teman setelah lulus nanti dari program studi sistem informasi UT. Teman-teman punya portofolio, dulu saya capstone nih mengerjakan legalisir, wah kan lumayan ya. Jadi ada ini, kemudian teman-teman juga dapat apa namanya pengalaman artikel ilmiah, nanti pun yang presentasi jadi pemakalah juga dapat pengalaman. Oh, saya pernah bicara di forum ilmiah penelitian nih untuk mendiseminasikan atau untuk apa namanya mengemukakan pendapat saya terkait dengan hasil penelitian yang saya kerjakan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan saya berharapnya
semuanya berjalan dengan lancar sampai nanti teman-teman upload di tanggal 15 ya maksimal, diperbaiki, dirapikan. Kemudian link yang pertemuan ini juga dimasukkan ke dalam laporan akhir ya, sehingga semuanya terdokumentasi dengan baik dan hasil-hasil yang sudah teman-teman capai juga mudah-mudahan menjadi batu loncatan, kemudian pengalaman yang berharga ya untuk portofolio teman-teman di masa yang akan datang gitu ya. Oke, kita ini stop share dulu, kemudian kita boleh foto bersama dulu teman-teman. Ambil. Ya, nanti kita masukkan grup. Tolong Mas Narji atau Mas Bayu silakan. Oke. Siap. Ayo. Ya, terima kasih teman-teman atas pertemuan hari ini ya. Sukses selalu dalam menempuh pendidikan di jenjang kerjanya. Saya mohon maaf apabila saya ada late respon ya. Selama saya mengajar kemudian ada tutur kata yang salah ya, mohon dibukakan pintu maaf. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi terus. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.